Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Pak Tondang di pembelajaran daring mata pelajaran matematika wajib pertemuan yang kedua. Di minggu lalu, ada Bapak berikan tugas namun kebanyakan dari kalian salah mengerjakannya. Maka dari itu, kita bahas dulu PR yang minggu lalu yang rata-rata kalian kurang paham mengerjakannya. Baik, sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran, melanjutkan dari materi yang minggu lalu. Tapi sebelumnya Bapak perhatikan rata-rata di antara kita salah mengerjakan PR nomor 2. Ya, salahnya di mana nanti kalian perhatikan. Nah, kita bahas soal PR kita nomor 2. Nilai mutlak negatif 19/5 ditambah nilai mutlak 52/13 dikurang nilai mutlak negatif 11. Selesaikan dulu 19/5. Itu dapatnya 3,8. Karena dia nilai mutlak, harusnya negatif kan begitu. Karena dia nilai mutlak, maka ini bernilai positif. Tambah. Tandanya ini tetap ya. 52/13. 4. Nilai mutlak 4, tetap 4. Kurang, tandanya ini tetap. Negatif 11. Nilai mutlak jadi positif 11. Kurangnya ini yang dari sini. Tanda operasinya kan begitu. Nah, maka 3,8 ditambah 4 7,8 dikurang 11 negatif 3,2. Ini tidak dinilai mutlakkan lagi. Yang ini tidak lagi di dalam nilai mutlak, maka hasilnya negatif 3,2. Banyak di antara kamu membuat ini dimutlakkan lagi jadi 3,2 bernilai positif. Padahal yang kita positifkan adalah dari soal ke sini. Ininya hasil nilai mutlaknya. Ini sudah hasil operasi bilangan biasa. Gitu nakku ya. Jadi untuk lain kali lebih diperhatikan lagi. Nah, Bapak yakin kalian sudah paham tentang PR tadi. Kan begitu. Sekarang kita masuk ke materi pertemuan kedua hari ini, yaitu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, dengan energik, kalian mampu menyelesaikan persamaan nilai mutlak satu variabel untuk menemukan pengetahuan baru. Oke anak-anakku, mari kita belajar. Baik, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini yaitu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Satu variabel sudah pernah kalian bahas di SMP kan begitu? Persamaan satu variabel. Nah, Bapak berikan satu contoh. Berikut adalah contoh bentuk pertama. Jadi nanti persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini ada beberapa bentuk kan begitu. Kita masuk ke bentuk yang pertama. Nilai mutlak 2x tambah 1 sama dengan 7. Cara pengerjaannya ini masih sama dengan minggu lalu, yakni menggunakan definisi satu-satu. Definisi 1.1, yang mana di definisi 1.1 itu hasil nilai mutlak suatu bilangan akan dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama dengan positif, yang kedua negatif, kan begitu. Dengan ketentuan ada syarat yang mengikuti. Kalau dia positif, maka x-nya lebih besar atau sama dengan 0. Sebaliknya kalau dia negatif, x-nya lebih kecil dari 0. Kan ini kita bahas minggu lalu. Nah, kita lanjutkan ini dengan definisi satu-satu. Pertama kita selesaikan dulu ini dengan positif tentunya. Yang positif ya. Maka 2x tambah 1 sama dengan 7. Ingat, persamaan linear satu variabel. Variabelnya di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Ini konstanta harus kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Di sini dia positif. Kalau dia pindah, maka jadi negatif. Berarti 2x sama dengan 7 kurang 1. Kenapa kurang 1, Pak? Tadi kan dia di sini positif 1. Dia pindah ruas ke kanan. Batas ruas kiri kanan itu adalah tanda persamaan ini ya, sama dengan. Gitu ya. Kita lanjut. Maka dari sini 2x sama dengan 6.
X sama dengan 6/2. 6/2 itu berapa? Di kampung kami 3. Ya, X sama dengan 3. Sudah kita temukan nilai X sama dengan 3. Sekarang, nilai X sama dengan 3 ini tadi harus disertai dengan syarat. Syaratnya X lebih besar atau sama dengan 0. Syarat dari definisi 1.1. Nah, X lebih besar atau sama dengan 0 katanya. Mana X-nya? Ini 2X tambah 1. 2X tambah 1. Maka 2X tambah 1 harus lebih besar atau sama dengan 0. Dengan cara yang sama, persamaan linear satu variabel, maka satunya yang jadi konstanta. Kan begitu. Di sini dia positif, kita ubah jadi negatif. Maka ini menjadi 2X lebih besar atau sama dengan negatif 1. X lebih besar atau sama dengan negatif 1/2. Inilah nilai X yang memenuhi. Sekarang kita cek, apakah X yang kita dapat tadi sudah memenuhi? Katanya X-nya harus lebih besar atau sama dengan dari negatif setengah. X yang kita dapat 3. Betulkah X-nya ini lebih besar dari ini? Ya, betul. Maka ini memenuhi. Selesai yang positif. Tadi kan ada 2. Satu yang positif, inilah itu. Satu yang negatif. Nah, paham ya yang positif? Sekarang kita masukkan yang negatif. Yang negatif. Nah, sama seperti minggu lalu. Bubuhkan negatif, baru masukkan persamaannya. 2X tambah 1 sama dengan 7. Kan gitu. Sekarang, kalikan tandanya. Negatif kali 2X. Berarti negatif 2X. Negatif kali positif 1. Negatif 1 sama dengan 7. Sampai sini Bapak yakin paham semuanya ya. Kita lanjutkan. Ini dipindahkan ke kanan karena di konstanta kan begitu. Di sini dia negatif, kalau pindah jadi positif. Maka ini menjadi negatif 2X sama dengan 7 tambah 1. Negatif 1 jadi positif 1. Negatif 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 per negatif 2. X sama dengan negatif 4. Sekarang sudah kita dapat nilai X. Nah, sudah kita dapat nilai X sama dengan negatif 4. Langkah berikutnya seperti tadi, dibuktikan dengan syarat. Apa syarat yang mengikuti di negatif di sini? Definisi 1. X-nya lebih kecil dari 0. Apa X-nya? Ini. Sama saja ini dengan yang di atas ini ya. Hanya saja ini sudah dioperasikan tanda negatif tadi. Gitu. Negatif 2X dikurang 1 lebih kecil dari 0. Sama dengan tadi. Ini pindah ruas. Negatif 2X lebih kecil dari positif 1. Kan begitu. 0 tambah 1 kan 1. Maka X lebih kecil dari negatif 1/2. Tahu? 1 per negatif 2. Sama saja itu ya. 1 per negatif 2 berapa? Negatif 1/2. Paham kan? Nah, syaratnya sekarang bahwa nilai X harus lebih kecil dari negatif setengah. Syaratnya nilai X harus lebih kecil dari negatif setengah. Emang berapa kita dapat tadi? Negatif 4. Apakah negatif 4 memang lebih kecil dari negatif setengah? Ya, berarti ini juga memenuhi. Yang pertama tadi juga memenuhi. Yang kedua juga memenuhi. Bapak yakin paham ya di bentuk yang pertama? Maka tugas Anda yang nomor 1,
Tentukan nilai mutlak 2x tambah 1 sama dengan 3. Masih dari bentuk yang tadi. Ingat, mengerjakan dengan definisi satu-satu. Cari dia yang nilai positifnya, cari dia yang nilai negatifnya. Paham ya? Paham dong? Baik, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Bentuk kedua. Perhatikan. Ini bukan perkalian. Ya. Ini bukan perkalian. Tapi ikuti langkah-langkahnya supaya tahu mengerjakan soalnya. Ya, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama harus kita operasikan adalah konstanta ini. Konstanta ini kita pindahkan ke ruas kanan. Maka di sini dia positif 4. Taulah ya, jadi apa? Negatif 4. Berarti 5 nilai mutlak 3x dikurang 7. Ini pindah jadi sama dengan 14 dikurang 4. Nah, sama dengan 5 nilai mutlak 3x dikurang 7. 10. Ya, 14 kurang 4 kan 10. Nah, sampai di sini yang berikutnya ini. 10 dengan 5, ini yang kita operasikan. Ya, sekali lagi 10 hasilnya dengan 5 yang kita operasikan. Dibagi. Ya, dibagi. Dari mana jalannya, Pak? Kok dibagi aja asal main bagi? Misalkan nilai mutlak 3x dikurang 7 itu adalah K. Kita misalkan. Maka bentuknya ini sekarang menjadi 5K. Ya kan? 5K sama dengan 10. Maka K sama dengan 10 per 5. Ya kan? Atau K sama dengan 2. Apa tadi K ini? Apa tadi K ini? K ini tadi kan kita misalkan 3x kurang 7. Maka kembalikan dia. 3x, nilai mutlak 3x kurang 7 sama dengan 2. Nah, sekarang sudah kembali ke bentuk pertama. Kan gitu. Tinggal mengerjakan dengan definisi 1.1. Yang mana tadi di definisi 1.1? Pengerjaan nilai mutlak ada 2. Kan begitu. Positif dan negatif. Nah, sekarang inilah soalnya. Ya, ini soalnya. Kita bawa kemari. Nah, sekarang kita berada di nilai mutlak 3x kurang 7 sama dengan 2. Yang pertama dikerjakan dengan positif. Tetap dia ya. 3x dikurang 7 sama dengan 2. Mana dia Pai? Ini pindah jadi positif. 3x sama dengan 2 tambah 7. Berikutnya, 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 per 3. Di mana X sama dengan 3. Nah, barangkali ada yang lupa ini. Kenapa ini pindah-pindah aja? Ini pelajaran SMP nakku ya. Pelajaran SMP judulnya persamaan linear satu variabel. Cara cepat. Dapatlah nilai X-nya sama dengan 3. Sama seperti tadi, apa langkah berikutnya? Dicari nilai menggunakan syaratnya. Apa syarat untuk yang positif? Itu terjadi jika X lebih besar atau sama dengan 0. Mana X-nya? Ini. 3x dikurang 7. Lebih besar atau sama dengan 0. Pindah lagi. 3x lebih besar atau sama dengan, di sini negatif jadi positif 7. X lebih besar atau sama dengan 7 per 3. X lebih besar atau sama dengan 7 per 3, 2,3. Dan seterusnya, 2,333. Nah, sudah kita dapat hasil syaratnya. Syaratnya bahwa X harus lebih besar atau sama dengan 2,3. Dapat kita 3. Betulkah 3 ini lebih besar dari 2,3? Ya betul dong.
maka ini memenuhi. Selesai yang positif, sekarang kita ke yang negatif. Baik, ini soalnya tadi. Tadi yang positif sudah, sekarang yang negatif. Bagaimana cara pengerjaannya? Bubuhkan tanda negatif, buka kurung, 3x kurang 7 sama dengan 2. Kalikan. Negatif kali 3x, negatif 3x. Negatif kali negatif 7, positif 7. Sama dengan 2. Atau jangan-jangan ada yang nggak tahu perkalian tanda ini. Ingat, positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Berlaku juga untuk pembagian. Ingat ya. Kita lanjut kemari. Ini yang dipindah seperti tadi kan. Berarti ini negatif 3x sama dengan 2, positif 7 jadi negatif 7. Sama dengan negatif 3x sama dengan negatif 5. X sama dengan min 5 per min 3. Tadi Bapak katakan negatif dengan negatif sama dengan positif. Berlaku untuk pembagian. Berarti X sama dengan 5 per 3. Negatif bagi negatif. Atau ini sama dengan 1,6. 66666. Nah, ini nilai X. Nilai X yang kita dapat. Dia negatif apabila syaratnya ada kan? Syaratnya X lebih kecil dari 0. Mana X-nya ini? Berarti negatif 3x ditambah 7 lebih kecil dari 0. Nah, negatif 3x lebih kecil dari negatif 7. X lebih kecil dari negatif 7 per negatif 3. Ingat, negatif bagi negatif positif. Ini masih nampak. Nah, maka X lebih kecil dari 7 per 3. 7 per 3 itu berapa ya? 2,3. X lebih kecil dari 2,3. Inilah syaratnya. Ini nilainya. Kan gitu. Apakah 1,6 adalah lebih kecil dari 23? Ya. Ini juga memenuhi. Jadi, yang dari positif pun memenuhi tadi, yang dari negatif pun memenuhi. Yang membedakan bentuk satu dan kedua, ininya tadi, nakku ya. Ini di bentuk kedua ini kita menyelesaikan beberapa langkah dulu. Yang pertama ini tadi kita pindah sesama konstanta, dia positif jadi negatif. Ini hasilnya 10. Yang kedua, kita misalkan ini nilai mutlak ini sembarang variabel. Di sini Bapak misalkan dia K, ya kan? Maka 5K sama dengan 10. 5K sama dengan 10. Yang mana K sama dengan 10 per 5, K2. Setelah dapat K, dikembalikan lagi K-nya. Apa tadi K? 3X kurang 7. Nih. Nah, sampai di sini kembali lagi ke bentuk pertama tadi. Yaitu mencari dengan definisi 1.1. Bapak yakin paham ya sampai sini? Pahamlah. Maka yang menjadi tugas Anda yang nomor 2 adalah ini. Perhatikan bagus-bagus, fokus. Tugasnya 4, nilai mutlak 2x tambah 1 kurang 10 sama dengan 2. Pengerjaannya sama dengan bentuk yang kedua tadi, yang barusan kita bahas. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Bapak harap kalian semua dapat memahami apa yang Bapak sajikan di dalam video pembelajaran tadi. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.